Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah para penyimak podcast Al-Mu'anawiyah. Hari ini kita edisi khusus. Saya bersama Mbak Nashwa Miswala. Ini adalah calon wisudawati wisuda kedua Al-Mu'anawiyah. Betul ya Mbak Nashwa ya? Oke, betul. Kita hari ini edisi khusus yaitu Road to wisuda kedua Al-Mu'anawiyah. Ini nanti insya Allah akan bergilir, akan bergilir empat narasumber nanti ada Mbak Nashwa, Mbak Nafa, Mbak Ayun, dan Mbak Kori. Insya Allah nanti kita akan agendakan waktunya untuk kita wawancarai terkait bagaimana ia processing menghafal Al-Quran di Al-Mu'anawiyah atau sebelum Al-Mu'anawiyah. Pokoknya perjalanan hingga menuju Mutqin 30 juz. Maka hari ini saya kasih judul eh, podcast bersama calon wisudawati Mutqin 30 juz. Oke, jangan berlama-lama, kita langsung sambut. Mungkin boleh memperkenalkan terlebih dahulu Mbak Nashwa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nausya Falah, selaku santri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Mu'anawiyah yang saat ini akan menjalani wisuda Tahfidz bil Waib tahun 2025. Saya berasal dari Gresik, eh, riwayat mondok dari dulu mondok di Malang. Kemudian setelah lulus 6 tahun, melanjutkan di Pondok Al-Ma'anawiyah. Dan sekarang sedang menempuh kuliah S1 di Universitas Hasyim Asy'ari, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Oke, berarti kita sebelum jauh menuju rute wisuda gitu, saya ingin mengulik terkait dulu mondok di Malang. Di Malang itu usia berapa Mbak Naswa? Dari SMP kemungkinan usia 13 tahun, Ayah. 13 tahun, berarti itu kelas SMP ya? Oke, kelas 7 sampai lulus SMA. Oh, berarti 6 tahun di sana. Oke, 6 tahun di sana. Itu proses di sana menghafal Al-Quran juga? Oke, menghafal Al-Quran, tapi berbeda programnya dengan di sini. Oh gitu, jadi 6 tahun di sana itu sudah processing menghafal Quran. Oke, Waktu itu dapat berapa? dapat 15 juz. Oh, alhamdulillah sudah dapat Oke. separuh ya dari perjalanan. Oke, berarti memang sudah terbentuk menghafal Al-Quran sejak usia SMP ya? Iya, Atau sejak memang SMP. sebelumnya? Sejak SMP. Sejak SMP Oke, itu sudah punya niat ingin menghafal menghafal Al-Quran. Al-Quran. Oke, pertanyaan mendasar. Mengapa sih menghafal Al-Quran, Mbak? Eh, Mungkin dulu ayah waktu kecil itu karena suka lihat Hafiz Cilik. Oh Nah, iya, iya. dari situ Happening banget waktu itu ya, ya. setiap bulan puasa selalu menunggu momen itu untuk melihat Hafiz Cilik. Mhm. Kemudian melihat kakak-kakak saya, sepupu yang mondok itu tambah pintar. Ah, iya. Setelah itu pengen mondok, terus punya keinginan untuk menghafal Al-Quran. Nah, kalau dari segi terinspirasi dari siapa itu sebenarnya tidak ada ya, Hmm. karena memang pure dari kecil cuma ingin masuk habis cilik gitu saja. Oh gitu. Jadi memang ya pengen hafiz cilik gitu ya. Iya, Motivasinya ingin presented bahwa reading without Quran gitu ya. oke. Tanpa membaca Quran itu wow banget gitu Oke. ya. Ah, Oke, tapi dengan berproses waktu, apakah keinginan itu berubah atau maksudnya di titik akhir ini, ah, kira-kira hanya sekedar ingin hafiz cilik itu aja, atau gimana Mbak Naswa? Pernah ayah pernah down ya Ya, bahasanya kayak ah, eh, maunya berhenti sampai sini aja. Itu pernah waktu sekolah SMP, SMA. Waktu itu karena satu kamar itu kan bareng sama anak-anak yang pintar. Pintar oke, dalam segi akademik. ya. Banyak ranking 1, ranking 2. Terus kemudian saya ketinggalan sendiri. Hmm. Nah, dari situ saya malu sendiri karena kan dilihatnya, oh kamar ini anaknya pintar-pintar, tapi beda sama Naswa. Gitu. Oh. Terus akhirnya dari situ saya ambis di akademiknya. Mm-mm. Sehingga ketika asik sama dunia pelajaran, hafalan saya terbengkalai. Mhm. Dan
Ya bisa dibilang 1 bulan tuh paling cuma seperempat ayah. 1 bulan. Padahal kalau standarnya Mbak Naswa 1 bulan itu berapa? Kalau di sini kan bisa 1 juz itu Bisa ya? bisa, nggih. Bisa. Kalau di sana dulu seperempat, itu 1 bulan. 1 bulan. Tapi Saya memang itu stagnan di kelas 7, 8, 9, 11, 10, 12 itu. ketika juz 1, pokoknya juz 1, juz masih awal-awal niku ayah niku Heeh. iman lagi diujinya, bener-bener karena teman-teman niku pinter-pinter semua. Jadi, rasa ingin aku juga harus juara gitu. Jadi ya hafalan nanti dululah, kapan kan masih panjang waktunya. Mikirnya, di pondok masih lama sampai SMA kan ayah. Hmm. Jadi ya nanti dululah hafalannya, yang penting sekolahnya dulu. Nah, setelah itu ketika SMA, ada problem sedikit sehingga saya tuh pengen banget boyong dari sana, Hmm. sampai nangis-nangis Itu waktu kelas itu berapa Mbak Naswa? kelas 9. Kelas 9 SMP. Oke, Heeh, heeh. kelas Terus? 3 SMP niku ada problem di kamar, kemudian saya, minta boyong sama Hmm. orang tua saya, minta boyong dengan alasan ingin lebih fokus ke hafalannya, Hmm. terus pengen ngerasain nyambang anak pondok gitu. Heeh. Terus setelah itu sama orang tua tidak dibolehin karena alasannya kurang valid juga ya, dan Alasannya waktu itu apa? pengen nyambang teman pondok, pengen Pengen, ngerasain nyambang teman pondok. maksudnya nggak mondok gitu. Nggih, Oh, mondok di lain terus nyambang ke pondok itu oh gitu ya. gitu. Gitu. Heeh. Oke. Karena kalau di pondok sana nyambang itu kelihatan wow ngoten ae. Soalnya Oke. mbak-mbak ngoten kan. Mm-mm. Terus tidak diterima alasannya, akhirnya terpaksa saya kelas 10 kena yang corona nih kok ayah. Oh iya, Kebanyakan daring dari rumah. daring. Heeh, Jadi heeh. pondok juga libur, semua program dari hafalan, dari setoran, dari sekolah itu daring semua. Oh daring. Berarti di rumah Mbak Naswa waktu Oke, itu. daring. 2020 ya? Oke, 2020. Nah, di situ tambah nggak kerasa nak ya. Jadi kelas 10 itu puncak-puncaknya kayak bener-bener males, hafalan tuh males banget. Karena apa? Karena ya itu tadi sudah males, ditambah hafalannya dari rumah. Iya. Aduh, tambah plus-plus malesnya Nggak emang. punya effort sama sekali Iya, gitu iya. ya. Karena setoran kan cuma via VC, itu pun Iya. 1 hari sekali. Oh 1 hari sekali. Iya, sehari Yang sekali. biasanya normalnya 2 kali. 2 kali. Oke, pagi niku nambah, Hmm. kalau maghrib murojaah. Ngoten. Pagi nambah, malam murojaah. Tetap sekali setorannya ya. Iya, Cuman sekali. murojaahnya sekali juga. Oke. Eh itu obstacle ya, apa beberapa penghalang. Nggih. Tapi sebelum mungkin 30 juz ini, apakah ada penghalang lain selain waktu itu kelas 9 10 ya? Akhirnya kan melanjutkan di Al-Mu'anawiyah. Apakah ada penghalang juga waktu sebelum selesai 30 juz itu? Mmm, menurut saya nggak ada sih, Ayah. Hmm. Karena setelah lulus dari pondok yang dulu, Mm-mm. kemudian di sini, itu kan sudah kerentek, pokoknya harus hatam. Oh gitu. Jadi, nggak ada rasa kayak, nggak mau ah sampai nggak selesai gitu, mboten. Karena memang dari orang tua juga menarget, boleh kuliah kalau sudah hatam. Nah, Oh. dari dulu memang keinginan sekali pokoknya harus kuliah, ngoten. Jadi, ada keinginan tersendiri yang mendorong Najwa untuk selesai. Selesai. Oh, boleh tahu untuk para hadirin atau para pemirsa Mbak Naswa, di Al-Mu'anawiyah ini Mbak Naswa daftar tahun berapa? 2022, 2022 bulan, bulan Oktober. selesainya Mbak Naswa Selesainya 2023 bulan Desember. setahun. Nggih, Setahun setahun lebih 2 bulan. 2 bulan. Nggih, Masya Allah, setahun lebih 2 bulan. setahun. Memang meskipun sudah punya tabungan di pondok pesantren sebelumnya, tapi kalau nggak hafal, nggak lancar, Nggih, ya akan susah juga di Al-Mu'anawiyah. Betul nggih? betul lah ya. Mm-mm. Karena di pondok dulu niku kan sistemnya mboten rasmi. Hmm. Jadi sekedar nambah, nambah, ngoten mawon. Dan ada murojaah juga malamnya. Oke, tapi murojaah mriki kan sehari selembar, Heeh, seperempat nggih. iya. Kalau di sana sehari itu sehalaman. Jadi cuma nambahnya sehalaman, murojaahnya sehalaman. Oke, berarti eh, menurut Mbak Naswa, dari habis anak 6 tahun di sini hanya setahun, 15 juz juga ditempuh juga dengan setahun setengah ya. Nggih, 1 tahun ya berarti 14 plus bulan. bulan. Nah, 14 bulan itu memang ke apa? Ke support banget dengan program Al-Mu'anawiyah ya. Sangat-sangat tersupport dengan Al-Mu'anawiyah, dengan warga Al-Mu'anawiyah juga. Heeh.
Jadi sangat Apa itu? Bisa diceritakan nggak? kalau dari ilmu alamiahnya ya Ayah, niku programnya dari nambah sehari 2 kali, murojaah 2 kali, terus, yang kedua program tasmiknya. Heeh. Tasmiknya kan di sini kelipatan 5 juz. Iya. Nah, itu sangat membantu, saya dalam murojaah. Mhm. Terus, tilawah 5 juz dalam sehari, itu juga sangat membantu Ayah, karena kan kalau saya pribadi Iya. sudah persiapan tasmik nggih, terus ingin murojaah juz yang hari-hari kemarin, niku Iya. dari tilawah. Oh, Jadi tilawah niku berarti tilawah 5 juz itu memang dimanfaatkan Mbak Naswa untuk memperkokoh hafalan itu. nggih, sangat 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 berpengaruh. berpengaruh karena ya dengan tilawah bisa jadi dengan tidak membuka Iya. ya. Tapi memang masih belum banyak yang sadar kok Mbak Naswa. Mmm. Ada beberapa Tilawah iya saya lihat ada banyak. beberapa anak-anak memang kurang begitu komitmen membawa 5 juz ini. Padahal di lembaga lain, contohnya Al-Baqarah, contohnya Halamatul Quran, itu memang fahmi itu benar-benar Nggih, sangat. ditekankan. 7 juz malah di sana Ayah biasanya. 7 juz tambahannya. Itu fahmi memang ditekankan sekali di Al-Baqarah, di Pondok Pesantren Hamalatul Quran itu. Nah, Mhm. sejarahnya Al-Mu'anawiyah kenapa pakai 5 juz itu juga memang kita menduplikasi dari Hamalatul Quran dan Al-Baqarah Mbak Naswa. Nggih, Karena ini bagus untuk supporting. Ya niat kami ketika membentuk program itu ya niatnya untuk ya seperti yang dijalankan Mbak Naswa itu. Untuk memperkokoh hafalannya yang sudah didapat. betul. Misal sehari kan 5 juz, berarti hari Sabtu 1 sampai 5. Anak yang sudah dapat 1 sampai 5, ya hari Sabtu itu Selesai murojaahnya. selesai murojaahnya, iya kan? Iya. Betul. Betul. Selesai murojaahnya seharusnya. Berarti kalau dalam seminggu, anak yang sudah hafal 30 juz, itu berarti ya Udah hatam, udah hatam. selesai. Oke, Mbak Naswa, saya lanjutkan lagi. Berarti memang memang Mbak Naswa itu kedorong dengan program yang dicanangkan di Al-Mu'anawiyah karena ada 5 Sangat. juz itu ya. Oke. Makanya akhirnya terbentuk kita sebuah metode Fabina Ziaratan itu. Fami, fa itu Fami, Fabina, Binador, Fami, Binador. Karena memang awalan itu harus binador kan? Nggih, Ya, Fabina, ziaratan, ziyadah, ziyadah, seperapatan, ziyadah, pagi malam, Fabina, ziaratan. Ziyadah, rotan itu apa? murojaah Murojaah, seperabatan. seperapatan. Itu digaung-gaungkan Mbak Naswa. Nggih, Kemudian tan itu adalah perapatan. enggak, tasmik 5 jusan, Sih. pelipatan 5 jusan, ya itu Fabina Ziyaratan. Jadi Ibu Bapak Wali Santri, metode yang di Al-Mu'anawi yang kami gunakan adalah Fabina Ziar. Ziyaratan itu. Memang waktu itu ceritanya gini Pak Naswa, waktu tahun kemarin 2024 itu ada wali santri yang tanya, metode di Al-Mu'anawiyah itu pakai metode apa gitu. Akhirnya tamu kundur saya sanjang ke Umar. Wah, kita itu belum punya metode loh. Oh iya, Ma. Iya, iya. Kita belum punya metode. Kalau Hamalatul Quran, apa Al-Baqarah itu kan mereka Fahmi itu, metodenya ya Kami Fahmi itu, Syaukin niku. Fahmi Bisyauqin itu. Nah, saya pengen bikin sendiri yang kearabian tapi persatuan antara kumulatif semua program yang dicanangkan Al-Mu'anawiyah itu. Sebenarnya program yang dicanangkan Al-Mu'anawiyah itu adalah memang konsepnya Umma. Umma itu memang nggak pingin hafalannya seperti Umma. Umma itu nggak pingin anak-anak yang di sini itu fakot lago gitu loh. Makanya ada Fabina Ziaratan itu ya supaya benar-benar hafalannya mungkin. Kalau boleh sejarah, boleh cerita sejarah Mbak Naswa. Saat awal ayah membuat website, itu kan di website itu ada kata-kata setahun bisa selesai. Nggih, Iya kan? nggih, Setahun bisa selesai. Itu sebenarnya kalau merujuk ke Mbak Naswa, memang tahun lebih bulan bulan, tapi memang punya celengan. celengan. Kemudian ada Mbak 8 bulan, ada rekornya siapa? Eh, alumni juga Mbak. 8 bulan itu selesai dan juga mungkin. Cuman memang mungkin juga murojaah di sini. Ada beberapa yang selesai. Nah, harapan anak-anak yang
kemampuan kecerdasannya bagus itu memang setahun bisa selesai. Dengan apa? Sehari itu bisa satu lembar. Satu hari satu lembar, satu tahun insya Allah bisa selesai. Nah, menghafal itu adalah komitmen ya Mbak Naswa ya. Iya, betul. Komitmen istiqomah. Hmm. Kenapa? Kenapa kok harus komitmen istiqomah itu? Boleh diceritakan? eh, Kenapa kok harus komitmen? Karena kalau nggak komitmen, targetnya kita nggak tercapai, Ayah. Karena pribadi saya dalam menghafal Al-Quran itu selalu bikin target. Mm-mm. Misalnya seminggu ini harus juz ini gitu. Seminggu ini juz ini seperempat. Gitu. Jadi saya selalu bikin target. Mm-mm. Nah, kalau misalnya nggak komitmen, nanti meleset. Nah, ketika meleset itu, udah buyar sudah semuanya. Oh iya. Ya, jadi harus komitmen karena masa penghafal Al-Quran nggak komitmen. Iya. Itu yang Memang membentuk dari awal supaya ketika misal tidak di pondok lagi bisa tetap menjalankan komitmen itu di rumah mertua mungkin ya, atau Oke. di rumah suami, di rumah sendiri ya itu mungkin kedepannya di situ. Oke Mbak Naswa, pertanyaan berikutnya. Kira-kira pengalaman dan inspirasi apa yang bisa Mbak Naswa sampaikan bagi penghafal Al-Quran? Mbak Naswa punya quote nggak bagi para penghafal Al-Quran itu supaya selesai mungkin dan tuntas tugasnya itu kira-kira apa? Quote. Iya. Mungkin itu Ayah. Hargai waktumu Mhm. selagi kamu bisa menggunakannya. Dan satu kali kegagalan itu tidak menghapuskan 1000 kesuksesanmu. Karena kenapa saya pakai quotes itu? Iya. Karena saya pernah Ayah kehilangan waktu menghafal dan mengorbankan untuk yang lainnya itu sangat-sangat berpengaruh pada hidup saya. Ya, contohnya kemarin waktu 6 tahun di sana, coba kalau saya serius dalam menghafal, Iya. pasti saya sudah selesai. Oke, betul. Tapi malah teman saya yang masuknya lebih dulu saya Mhm. dalam menghafal Al-Quran, mereka lebih dulu hatamnya. Mhm. Ya karena mereka menggunakan waktu dengan baik. Berbeda dengan saya yang tidak bisa memanage waktu Mhm. dan kehilangan di akademik. Memang saya baik di akademik, tapi I- tidak sangat. Jadi Oke. biasa mawon moodle Mhm. saya. Terus di hafalan malah di bawah, Mhm. tidak hatam dan ya begitulah tidak tidak mungkin bisa dibilang tidak mungkin ayah waktu dulu karena memang murojaahnya kalau pas setoran mawon Mhm. terus cuma satu halaman satu lembar ada tes tasmi itu pun saya banyak utangnya. Oke. Nah, itu. Itu di mana? Di sana? Nggih, Oh, di sana. gitu. Oke, itu mungkin inspirasi buat teman-teman yang sedang menghafal, ya gunakan waktu dengan detil, dengan timetable ya, dengan time schedule dengan baik. Eh, tapi untuk bagaimana para newcomer penghafal Al-Quran ini kira-kira motivasinya apa? Untuk newcomer, anak-anak yang baru, anak yang sedang baru masuk dan berjuang itu apa Mbak Naswa? Kalau baru menghafal ayah Hmm. mungkin bisa berjalan dulu Mhm. sesuai waktunya. Mhm. Mungkin nanti setelah hafalannya sudah mulai banyak, Mhm. mungkin 3 juz atau 5 juz, nah itu baru bisa dibikin target-target. Karena dari situ kan kita bisa lihat kemampuan kita sampai mana, Oh ya betul. dan Hmm. karena memang dulu saya waktu di di pondok ya dulu, Hmm. niku mboten pakai target. Jadi ya gitu jalannya sesuai arus. Mhm. Nah, ya itu nggak selesai-selesai. Tapi ketika di sini, dapat dorongan dari omah, Hmm. bisa bisa sehalaman Mbak sehari, bisa selembar gitu. Mhm. Mhm. Nah, dari situ saya mencoba untuk menaikkan target saya sendiri. Oh gitu. Ya memang di sini juga untuk for information Mbak Naswa, kita memang tidak target per individu. Oke, Kita melihat dari beberapa performa dia dalam setahun atau dalam 3 bulan itu sudah bisa ditebak performanya. Oh anak ini bisa ditarget satu iya, lembar. Anak ini nggak bisa ditarget satu lembar. iya, Anak ini hanya separuh lembar. Anak ini hanya satu blok. Itu. Kadang memang orang tua juga menanyakan, anak saya dapat jus berapa? Tapi tanpa mengukur kemampuan anak tersebut. Ya. iya, Nah, Ibu Bapak wali santri informasinya bahwa kita itu mengukur kemampuan anak. Ya, anak datang itu diukur selama 3 bulan. Setelah itu bisa kita targetkan. Bahkan setiap tahun kita ada program targeting itu target by herself. Jadi targetnya sendiri itu ditulis kemudian dievaluasi sendiri. Nah, disitulah
saya berharap wali santri itu juga paham terkait Kemampuan kemampuan anak, ya. Memang nggak bisa diselaraskan semuanya. Di sini ada. Ketika wali santri datang di sini, Ustaz, anak saya bisa selesai 1 tahun. Tergantung, tergantung anaknya. tergantung anaknya. Ustaz, anak saya bisa 3 tahun di sini bisa selesai. Tergantung juga. Karena tapi semua itu mendorong ya. Jadi makanya guru-guru itu saya sampaikan, jenengan semua itu sebagai motivator, mendorong, Hmm. jangan sampai sebagai penghalang anak. Motivasi anak sekuat tenaga mereka, dorong mereka, ya seperti kita naik apa? Naik tangga. Naik tangga atau naik gunung. Belum. Jadi kita itu penyemangat, supporting aja, memberikan fasilitas, memberikan dorongan, kekuatan. Ya, ketika lingkungannya ada sesuatu ya kita cari solusikan. Kan banyak sekali distrak yang ya, oke, ini kita ke distrak Mbak Naswa. Hafalannya Mbak Naswa pernah ke distrak di Al-Mu'anawiyah itu apa? Boleh share nggak apa-apa? Distrak gimana ya maksudnya? Ganggu, contohnya apa gitu, mungkin apa gitu. Pernah ayah, pernah. Tapi itu eh, masalah sendiri ya, ya. Ya. Kayak hatinya apa gimana ya? Pikirannya tuh kemana-mana. Hmm, Kadang kan kita di sini, pikirannya di sana. iya. Nah, waktu itu pernah ada problem sama mbak-mbak kamar, Mhm, ya. sehingga saya hafalan tuh nggak semangat. Mhm, Nah, dari situ bahkan saya sampai dimarahin sama ustazah. mhm. Ustazah Vina, Mbak Vina. Oh, Mbak Vina Ya waktu itu. itu. Ah. Biasanya sehari tuh bisa satu satu lembar kok itu cuma setengah. Mhm, mhm, Iya, karena yang pikirannya itu kemana-mana, Mbak. Terus sehari itu nangis terus. oke. Mungkin dari pikiran sendiri. Iya, ini kan bukan problemnya Mbak Naswa saja, ada beberapa teman yang gitu. Kira-kira ini kan distract itu bisa dari keluarga, bisa dari lingkungan, bisa dari teman, bisa dari circle dan ya bisa dari pesantrennya juga. Makanya kami itu juga gini Mbak Naswa, kepingin anak menghafal Quran itu harus selonggar dan senyaman mungkin. Kita Betul. itu pingin gitu, andai kan ya, andai kan kita itu nominal keuangannya sudah miliaran gitu Mbak Naswa atau ya 1 miliar atau 500 juta gitu, pengen saya membangun dengan tempat yang nyaman, asri. Ya, Uma itu juga nyampaikannya seperti itu. Anak menghafal Al-Quran itu butuh lokasi yang nyaman. Itu salah satu faktor. Iya. Nah, itu yang kami inginkan dan kami impikan banget. Makanya kami itu sedang berusaha untuk eh, bagi para agnia para agnia, help me, help us, not me, help us. Bantu Al-Manawiyah untuk mewujudkan para penghafal Al-Quran Betul. itu. Jadi bantu kita untuk mewujudkan kenyamanan menghafal Al-Quran. Tapi bukan berarti di Al-Mu'anawiyah tidak nyaman. Iya, betul. Bukan berarti. Hmm. Dari cerita saya sendiri aja dulu kan saya masuk sini di kamar yang banyak anaknya. Heeh, iya. Terus sedangkan di pondok yang dulu saya terbiasa dengan kelonggaran kamar. Hmm, Nah, di situ kan orang tuanya saya sempat khawatir. Kalau hmm. misalnya nggak kerasan, boyong aja nak, nggak apa-apa. Iya, sempat di titik itu ya, Pak. Sempat, Heeh. karena memang orang tua melihat kondisi pondok kecil, Hmm. sedangkan adaptasi dari pondok besar gitu kan ayah. Betul, betul. Terus, tapi dikuatkan dengan teman-teman seperjuangan saya yang selain ini mau ini sudah juga Mbak Ayun dan juga Mbak Nafa. Ya, Jadi memang satu circle ya. untuk satu kamar. Nah, di sini Iya. di sini aja Mbak, di sini aja. Terus alhamdulillah karena didorong, Hmm. terus ternyata memang nyaman. Jadi menurut saya pribadi, Iya. lingkungan itu tidak harus dengan tempat luas, Hmm. tapi dari teman yang dianggap keluarga tadi itu Oke. bisa mengajak atau tidak. Betul, ya ini juga memang salah satu PR kita, Mbak Naswa, untuk menyamankan, menyatukan satu persepsi ya para semua penghafal Al-Quran. Yang sering Ayah sama Uma sampaikan adalah kita di Al-Mu'anawiyah ini semuanya pejuang, Iya, betul ya? betul. Semuanya pejuang, baik gurunya, baik muridnya, baik temannya, itu semuanya berjuang. Yang santri itu berjuang jauh dari orang tua, berjuang untuk memutkin 30 juz, gurunya berjuang untuk mewujudkan semua keinginan santri dan wali santri, ya itu semuanya kita berjuang. Betul Mbak Naswa. Akhirnya waktu itu Alhamdulillah problem solve ya. Iya. Ya memang kebanyakan orang datang ke sini itu ekspektasinya bagus Mbak Naswa. Iya. Karena dari apa hegemoni sosial Oke. medianya itu. Nah, ya akhirnya datang oh kadang oh jeket gitu biasanya. Iya. Benar. Iya toh. Mbak Naswa juga merasakan seperti Oke. itu. Hmm. Waktu awal-awal nih, Pak, ya.
apalagi waktu pertama kali masuk sini, Hmm. waktu survei kan nggak ada ayah. Waktu Oh. survei niku kali Mbak Mbak Nikmah kalau nggak Heeh. salah niku ngeliatin itu enak ngoten. Hmm. Pondoknya bersih terus eh sejuk ngoten ayah. Kan kamarnya kan juga tekel napa Iya, niku. keramik. Nggih. Niku sejuk, terus ternyata waktu datang ke sini niku anak sekolah datang Hmm. bruk bruk wes panas ngoten ten Iya, kamar ayah niku. 2022 ya. Nggih. Itu awal kita building Iya, sekolah ya. masih nggih. Heeh, heeh. Jadi masih angkatan pertama, Iya, terus anak-anaknya oke. pluk-pluk ngoten wah Betul. kuwaget niku ngoten Mas. Iya, problematika di 2022 saya masih ingat sekali bahwa anak itu pertama kali sekolah, Nggih, kemudian kita juga membagi spare ruangan juga, nggih, dan ya ya betul betul waktu 2022 itu kita mengawali semuanya antara membedakan program sekolah dan tahfidz nggih, itu. banget. Mbak Naswa kan memang daftarnya program tahfidz ya, Nggih, program Khus- tadi. khusus tahfidz. Oke, ya, oke Mbak Naswa. Kemudian eh harapan ini setelah wisuda kan Mbak Naswa punya harapan. Harapan, cita-cita, keinginan itu kira-kira apa Mbak Naswa? Harapan cita-cita Hmm, setelah wisuda, iya, lebih banyak mengabdi ke ayah sama omah. Karena memang di sini saya pribadi merasakan banyak sekali pelajaran ayah. Dari ayah sendiri, dari omah sendiri, dari teman-teman juga. Nah, di situ saya merasa belum bisa memberikan apa-apa sampai saat ini. Nah, setelah wisuda nanti mungkin kan lebih lebih longgar ya ayah, iya, betul. agak longgar. Nah, itu saya ingin banyak membantu untuk pondok ini entah untuk apapun. Saya sudah bilang ke mbak-mbak juga. Bahkan mbak kantin pun besok kalau aku sudah, saya mau jualan. Gitu Mbak Naswa. Setiap ada kerjaan apa gitu Ayah. Kadang niku mbak-mbak niku nggak usah sampean ngaji aja. Oh Gitu. gitu. Jadi ya kadang sungkan sendiri. Heeh, heeh. Nah mungkin itu yang menjadi penghalang saya dalam mengabdi. Kadang mbak-mbak itu terus gak usah sampean ngaji aja. Hmm, Bahkan masak pun kadang ngoten. hmm. Udah nggak usah ngaji, nggak usah masak, ngaji aja setoran ke rumah, ngoten. Tapi biasanya memang ada jadwal juga Mbak Naswa. Nggih, dulu ada, terus karena sering digitukan akhirnya ditiadakan. Oh Jadi gitu. khusus saya, mungkin mbak-mbak yang penyimak niku Ah, dulunya ada ya, hmm. ada jadwal memasak hari-hari sekian, tapi setelah disungkan niku langsung ditiadakan. Nah, dari situ menurut saya, loh, padahal kita tuh juga ingin loh mengabdi, tapi kenapa dihalangi? Tapi ya mungkin pemandangan orang beda-beda ya, jadi ya tidak bisa menyalahkan Iya, pada tapi itu. mungkin ingin dibagi porsi Mbak Naswa. Porsinya gini. Saya juga sekarang eh, membagi porsi Mbak Naswa. Saya, Uma, Mbak Nikmah itu kadang dulu memang kan eh, dari atas ya. Saya sama Uma kemudian saya instruksikan ke Mbak Nikmah. Kemudian saat ini saya mengurangi. Bukan mengurangi gara-gara apa? Karena nanti bebannya banyak di Nggih, Mbak di Mbak Nikmah. di Mbak Nim akhirnya ya saya pembagian nanti ada bendahara sendiri, ada kesiswaan, keamanan sendiri. Jadi saya tidak akhirnya bukan berarti gimana Mel. Saya pengen itu adalah delegasi. Delegasinya eh, ke porsinya masing-masing. Dan dari situ menurut saya itu adalah penguatan karakternya anak-anak itu masing-masing. Betul. Iya, karena memang saya sendiri Mbak Naswa ketika semua dibebankan ke saya, ya ya saya khawatir nggak mampu. Makanya saya pelan-pelan mendelegasikan, pelan-pelan ini perlu saya lakukan atau tidak gitu. Eh, itu namanya delegasi dan itu memang scale up dari sebuah nanti ketika Mbak Naswa jadi pengusaha atau punya apa pabrik atau apa, kalau bisa ya harus cepat pendelegasian itu. Ya, contohnya ayah sama Uma delegasi sekarang ada SMP, ada kepala sekolah sendiri, MA kepala sekolah sendiri, ada pesantren yang dengan pengurusnya luar biasa. Saat ini saya kan setelah ini kan pengen, saya sudah sering sanjang ke Mbak Nikmah, ayo ada majelis guru pesantren. Kita kan belum ada. Oke, belum. Belum ada. Jadi majelis guru pesantren itu ya termasuk penyimak dan pengajar yang santri tapi eh, yang punya amanah itu gitu. Jadi ada majelis guru. Setidaknya SPP gratis atau dengan tambahan yang lain. Itu majelis guru yang saya pengen bentuk itu Mbak Naswa. Oke, alhamdulillah berarti tapi memang masih jangka lumayan ya untuk kuliah sampai lulus kan ya.
masih kurang 3 tahun. 3 tahun ya itu mungkin wah masih luar biasa sekali. Nah, eee, karena Mbak Naswa ini penghafal Al-Qur'an juga masuk ke KPI ya, Komisi Penyiaran Islam. Apakah bisa korelasi jurusannya sama menghafal Al-Qur'an itu? Nah, sedikit bisa, Hmm, karena tidak ada ilmu yang tidak butuh Al-Qur'an Ayah. betul, ya. Nah, kalau di KPI niku kan lebih di penyiaran, di fotografi, videografi, ngoten. Nah, menurut saya sangat sangat apa ya, sangat bersangkutan kalau sama hafalan Quran. Karena nanti di situ kita bisa tahu apa ya, konsepnya ngoten Ayah. Mhm, Kayak misalnya videografi, iya, niku kan yang di video nggak niku-niku mawon. Nah, iya. ketika ada tugas videografi atau fotografi, kebanyakan saya ngambil bahan di pondok. Mmm, Misalnya iya, ngevideo mbak-mbak di pondok. Nah, itu menurut saya sangat membantu. iya, Jadi, oh ternyata ini ya barokahnya kuliah sambil mondok. mhm, Jadi kalau misalnya anak kos pasti bingung cari bahan untuk tugas. Tapi iya. ketika di pondok, banyak bahannya, tinggal video anak-anak, Oke, selesai. oke. Saya, masih ingat kenangan tahun kemarin ya, Mbak Naswa, ketika bingung antara masuk di Unhasi atau Yes, Winsa bisa. ya waktu itu. Karena memang, oke, kita memulai dari perjalanan pasca ayah meninggal. Ketika ayah meninggal, Mbak Naswa gimana? Ketika ayah meninggal, rasanya mau berhenti aja ya. Hmm, Berhenti dari pondok, berhenti mhm. dari semuanya. Karena kan ayah meninggal ketika pertengahan perjalanan menuju kuliah. Iya, betul, iya. Niku kan hamin berapa tes masuk kuliah nih Pak Mhm, ya. mhm, iya, Nah di situ sudah sempat membicarakan dengan keluarga yang lain mhm, dan dari keluarga ayah sendiri, dari Bude, mhm, Pak D niku ya sebenarnya setuju kalau tidak kuliah. mhm, Tapi dari mama saya sendiri harus kuliah mhm. karena memang ayah saya itu pengennya punya anak sarjana. Iya, betul, Jadi oke. didorong harus kuliah nak, amanahnya ayah gimana? Mhm, Terus akhirnya di situ ya sudah mama ridho, terus dari keluarganya ayah juga terserah wis, mhm, maksudnya nggak ikut-ikut juga. mhm. Terus nah di situ dikasih kelonggaran sama mama, mau milih di mana terserah, pokoknya bisa bertanggung jawab. Oke, Gitu. iya, Nah, antara di Unhas dan juga UIN. bisa, iya. Kemudian, saya masih ingat sekali kita berdiskusi panjang, lumayan panjang, harus istikharah, harus memilih antara Uinsa. Oke, Ibu Bapak Oli Santri hadirin, Mbak Naswa ini adalah salah satu, mahasiswa yang terpilih di Unhasi itu karena 30 juz ya? Iya, Iya, betul ya? alhamdulillah. Alhamdulillah itu beasiswa 30 juz dari Unhasi. Waktu itu di Uinsa apakah juga sama penawarannya? Tidak Ayah, tapi di UIN sana iku kan sistemnya UKT-nya mboten sama antara satu anak dan yang lainnya. Oh Kan ya. level-level ngoten. Oh ya, Nah, betul. nah, waktu itu kebetulan dibantu dengan tetangga yang kuliah di UINSA. Hmm, Jadi tahu caranya biar dapat UKT rendah itu gimana. iya, Nah, dan akhirnya waktu hasil keluar dapat UKT rendah. Nah, niku yang bingung Ayah. Niki di Unhas beasiswa mhm, dengan harus mondok di sini iya, ataukah di UINSA dengan UKT rendah dan bisa pulang ke rumah. mhm, iya, betul. Dan itu yang kemarin sempat Mhm, diskusi sama ayah dan Umah, iya, ya antara betul. dua. Tapi UKT berapa di UINSA? Eh, 15. Oh, 1,5 Oke, murah ya nggih, termasuk. dapat bawah. Dan memang waktu itu jadi perdiskusian yang luar biasa bagi kami. Waktu itu Mbak Naswa mungkin sudah saya ceritakan atau belum ya? Bagi saya sebelum ayah meninggal itu memang ayahnya jenengan kan sudah titip ya, Nggih. sudah titip ini anak saya kersane kuliah di sini, mondok di sini sampai selesai enggak apa-apa gitu. Tapi itu saya simpan pesannya ayah itu, ayahnya Mbak Naswa, karena apa? Saya menghargai sekali, keputusan keluarganya Mbak Naswa dan Mbak Naswa sendiri. Saya sangat menghargai pilihan, karena kalau nanti saya suruh maksa di sini, enak bagi kita ada punya anak penghafal Quran 30 juz bisa kita, berdayakan, khidmah di sini, tapi saya nggak tahu nanti, golatan di keluarganya. Makanya saya silahkan istikharah, silahkan berdiskusi yang terbaik di mana. Mmm, Dan alhamdulillah finally ini mengingat masa kemarin, Mbak Naswa milih di Al-Mu'anawiyah dan itu bagi kami alhamdulillah kita bersyukur banget. Nanti saya sampaikan waktu, ayo kita berjuang bersama untuk mewujudkan itu. Saya punya amanah orang tua dan
Saya nggak berani sebelumnya untuk harus di sini enggak. Dan alhamdulillah berjalan sudah 1 tahun ya Mbak Nuswa, ini semester 3. Nah, memang ya saya sampaikan waktu itu, karena memang hidup itu tidak lepas dari masalah, dan masalah itu harus dihadapi, dikomunikasikan dengan Allah, nanti gimana komunikasi yang terbaik Allah kirimkan ke kita, itu by proses, by waktu, alhamdulillah ya mungkin itu akhirnya kita harus diuji dengan kesabaran itu Mbak Najwa. Oke, memang, unpredictable banget ya ketika bapak, ayah itu nggak ada ya, Iya. sangat tidak terprediksi ya. Mhm. Tapi alhamdulillah, ayahnya Mbak Naswa ini saya masih ingat ketika Mbak Naswa khatam, itu, datang sekeluarga di sini, kita berdoa bersama, itu bentuk tasyakur yang disampaikan oleh, ayahnya. Tapi alhamdulillah, komitmen dari ayahnya masih dipegang oleh Mbak Naswa sampai saat ini. Ya komitmen untuk sampai wisuda Iya, itu. sampai di sini, sampai selesai. Iya, andai kan Mbak Naswa nggak kuliah di sini atau nanti gimana prosesnya, itu nggak tahu juga. Eee, waktu itu saya sampaikan juga, Mbak Naswa, kan memang Unhasi sama UINSA itu perbandingannya jauh sekali. Iya, Sekok kampus negeri sama kampus tidak betul sekali. negeri. Waktu itu masih ingat saya sampaikan, ketika jenengan kuliah di Unhasi, setidaknya jenengan adalah santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Sekali. Itu penguatan yang sekarang jadi brandingnya siapa? Kampus Unhas. Kamus Unhas kan, santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, tidak hanya itu sebenarnya Mbak Naswa, problematika yang jenengan hadapi baik kemarin dan saat ini, itu adalah penguatan untuk nanti, penguatan pendewasaan untuk nanti. Dan alhamdulillah itu adalah satu wujud, Mbak Naswa komitmen memegang Kamar sang saya. amanah orang tua itu ya, itu luar biasa saya. Memang dengan berbagai cerita, cerita paling susah Mbak Naswa. Cerita paling susah, apa ya ya, yang selama ini belum ada selain ditinggal ayah nih, Bu. Mhm, Setelah ditinggal ayah, terus fix di sini, mhm, alhamdulillah dapat support banyak dari ayah, dari oma, dari teman-teman. mhm. Nah, di situ saya merasakan, oh ya memang kayaknya aku bagusan di sini daripada di UINSA. Hmm, Coba kalau di UINSA pasti aku udah ngekos, mhm, terus luntang-lantung nggak punya tujuan. iya, Nah, jadi kalau susahnya itu kan mboten wonten ae. mmm, Mboten tidak tidak banget lah. mhm. Ya, Hmm. alhamdulillah. Waktu itu kan juga ada sebuah pergolakan antara anak yang mondok, anak yang kuliah ya. Iya, Pernah terjadi kan, ada harus sebuah peraturan, betul. pergolakan, ya kan? Betul. Itu masa-masa setahun kemarin kan ya? Di awal-awal. Awal-awal, betul. Dan tahun ini ketika ada pendaftar, saya sampaikan detail permasalahan itu Mbak Naswa. Dan saya nggak menutupi itu. Jadi ketika ada, boleh nggak anak Unhasi mondok di sini? Boleh, monggo. Satu, yang saya sarankan, kalau bisa punya motor. Karena buat movingnya lebih mudah. Karena jarak 2 kilo itu jauh. Nah apa? Ada yang nge-Grab itu mahal banget Mbak Naswa. Nah, itu. Atau memang kalau punya uang ya ngojek nggak apa-apa. Tapi ya itu, hitungannya lebih mahal. Kemudian di sini adalah program menghafal dan juga harus komitmen. Waktunya bagi tugas ya tugas, waktunya kuliah kuliah, waktunya di pesantren ya pesantren. Itu yang saya sampaikan. Ada 2 santri yang mau daftar tapi sampai detik ini belum datang. Kemarin sudah orang tuanya di sini, sudah punya tabungan 15 juz juga Mbak Naswa. Jadi ya nanti kita tunggu aja. Tapi saya nggak menutupi, jiwa marketing saya nggak saya keluarkan. Karena apa? Saya khawatir nanti datang di sini nanti tidak bisa memberikan seperti itu. Tapi itu realita yang kita berikan. Oke Mbak Naswa, mungkin di penghujung acara ini, dalam perjalanan menghafal berarti berapa tahun Mbak Naswa? 7. 7 tahun. Dalam perjalanan 7 tahun itu, apa hikmah yang Mbak Naswa ambil dari Al-Quran 30 juz itu? Hikmah, Al-Quran sangat membantu dalam hidup saya. Ketika kita menghafal Al-Quran, hidup semua tertata. Mhm, Sangat ayah. Ya, ya pokoknya Al-Quran itu pedoman pegangan. Kalau nggak sama Al-Quran nggak tahu hidup ini arahnya kemana. Jadi hikmahnya ya saya bisa berkelana kemana-kemana itu ya pegangannya dapat
dari Al-Qur'an. Iya. Mmm, Oke, berarti memang, Al-Qur'an ya membuat leading apa, membuat mind map-nya Mbak Najwa iya, gitu. betul. Saya masih ingat Mbak Najwa, saya menasihati, jangan berhenti di S1 nanti, semoga nanti bisa S2 di negeri, Amin. di UINSA atau di UNESA sebagai itu pengalaman memang pengalaman ayah untuk berjuang waktu mau kuliah itu juga sangat dramatis sekali. Lulus 2006, 2010 baru bisa kuliah, yang lain sudah lulus, sudah nikah, ayah masih Baru berjuang masuk. untuk baru masuk. Kemudian 2014 lulus, eee, 2023 baru lanjut S2. Dan itu ya never old to learn itu memang ayah pegang banget. Never old to learn, jangan merasa tua untuk belajar. Saya yakin seyakin-yakinnya, saya sama Uma merawat semua ini itu adalah belajar. Merawat sampean semuanya di sini itu belajar. Belajar jadi orang tua, belajar jadi guru, belajar jadi orang bijak, belajar jadi menghadapi masalah yang kita hadapi Masalah bermacam. macam-macam sekali. Ya kita buat senyum itu karena ya ya memang akhirnya ketika selesai problematika itu dijalani, oh ternyata gini aja. Kadang di titik Psikis. ketika mau mau selesai itu berat banget, tapi ternyata di titik ini oh selesai ya. Dan memang, eee, saya sama Uma akhirnya gini, "Wah jalani aja nanti ya selesai," gitu. Jalani aja nanti ya selesai. Dan memang Allah akan memberikan solusi selama umatnya, hambanya mau meminta, berdiskusi dengan Allah, mencari solusinya, akhirnya akan di-guide oleh Allah ya dengan cara takdirnya Allah, apa, dengan cara tangan besarnya Allah itu. Itu keyakinan saya sama umat. Oke, itu Mbak Naswa, thank you. Semoga acara wisuda nanti selesai dengan lancar, selesai dengan luar biasa, menginspirasi banyak orang. Apa, apa Mbak? Harapannya Mbak Naswa, Pak? Lancar mawon Ayah. Dan semakin semakin mendekati, Mhm. banyak cobaannya. Apa? Entah dari malasnya, Heeh, terus heeh. semakin ke sini semakin pusing, banyak kayak mana yang harus didahulukan antara deres Al-Qur'an atau deres juz yang mana tuh bingung Ayah. Mhm. Jadi karena ketakutan semakin takut bisa nggak ya 30 juz, Hmm. itu semakin besar Ayah. Jadi semakin dekat itu semakin besar rasa takutnya. Iya, iya memang itu wajar ya, deg-degannya Mmm, semakin besar. Doa ini aja Mbak Naswa yang sering didoakan ke Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu setiap ada undangan, setiap ayah khutbah, itu ijazah dari ibu saya. Jadi ketika sampean mau tampil, mau apa, ya doa itu. Sampai akhirnya ayah mau ngimami di atas itu doanya Rabbi shrah li. Rabbi shrah li Astagfirullah. sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau jenengan coba maknai, insya Allah dalam banget artinya itu. Dan itu penguatan sekali bagi saya, apalagi yang ijazahi ibu. Jadi eh, setiap saya mau apa-apa itu saya baca doa itu karena memang ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri gampang. Oh. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, apa yang saya sampaikan itu semoga memberi yafqahu, memberi apa, faham, memberi qauli, perkataan saya itu berfaedah, Faedah. yang baik, intinya di situ. Ya mungkin mungkin insya Allah nanti pangeran sing noto ketika ini kan gini, Ibu wali santri, ini retu wisuda itu kan masih ada tasme, oh bukan sebelum tasme, ada ujian Tutup. tertutup. Ada ujian tertutup itu nanti seluruh santri diundang di salah satu tempat, kemudian ada 4 calon wisuda bil ghaib itu diuji di sana. Diuji, ini ujian tertutupnya. Itu sudah Iya, sekelas S3. iya, sangat bikin pusing itu Ayah. Bingung. Itu sekelas S3. Kemudian tasmik 30 juz Iya, itu harus sekali duduk, maksudnya sekali duduk ya selesaikan sampai itu sampai selesai. nggak boleh pulang atau kembali ke kamarnya itu 30 juz. Kemudian yang terakhir adalah wisuda bil ghaib Gaib. itu pada hari H 14 September itu ujian Ujian terbuka. terbuka. Iya. Ini itu yang lebih pusing Ayah.
nggak usah pusing Mbak Naswa, jalani, eee, map mapping aja, jus-jus mana yang menurut Mbak Naswa sulit, Mmm, kalau lancar ya diterus, tapi dengan Fahmi Bisyauqin tadi itu, ya ngomong seenak ya Mbak Naswa. Tapi saya berdoa Mbak Naswa semoga nanti dimudahkan semuanya keempatnya ini. Semoga amin. lancar, tanpa halangan suatu apapun. Saya bilang di status saya, Al-Mu'anawiyah punya gawe besar. Ya, gawe geden itu ya ini wisuda Al-Mu'anawiyah yang kedua. Dan nanti insya Allah ini akan menjadi experience yang luar biasa bagi Mbak Naswa dan teman-teman. Dan akan menginspirasi adik-adik kelasnya nanti. Preparation-nya Mbak Naswa. Terakhir, preparation-nya untuk menuju tertutup terbuka itu apa? Me meneliti ayat-ayat yang sama ya. Mhm, Kan oke. kebanyakan ayat itu mirip-mirip antara Iya. juz A dan juz B. Nah, niku sangat PR Iya. untuk mencari ini mirip dengan juz berapa Heeh. dan setelah ayat ini tuh apa. Jadi kan Ada bukunya kan Mbak Nas? wonten Heeh. wonten ayat mustabihat Yang mutasyabihat itu. Heeh. Terus? wonten. Nah, tapi kalau dari saya sendiri niku mboten pati paham ya kalau kayak kitab Betul, nih. betul, ya. Lebih enak nulis sendiri. By experience penelitian Nggih, sendiri ya. sendiri. Jadi ya harus baca terus buka sampai nemu Mhm. ditulis. Mhm. Nah, kalau berpedoman pada kitab ayat mustabihat niku malah ambyar ya, Oh iya, malah iya. ambyar dan eee, yang sama di kitab itu belum tentu menurut saya sama. Mhm, mhm. Kadang kan ngoten. Oke, ya. Mungkin bagi manusia mudah, tapi bagi kitab itu yang di catatan tersulit, misalnya Nggih. gitu ya. Oke, oke. Oke, kita kurang lebih berapa? Insya Allah hampir 1 jam Mbak Naswa kita berpodcast hari ini. Thank you sekali Mbak Naswa, semoga ini menginspirasi kita semuanya. Saya juga terinspirasi Mbak Naswa dari perjalanan perjuangan 7 tahun, 7 tahun ya, 7 tahun dan alhamdulillah bisa selesai. Umar 10 tahun Mbak Naswa. Umar 10 Naswa. Berarti muridnya lebih pintar daripada. Amin. Oke. Tapi semuanya kan tidak lepas dari jasa ummah. Amin, amin. Ya, oke, thank you Mbak Naswa. Sukses untuk ujian terbuka tertutup dan tasmid 30 juznya. Semoga lancar semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oke.